wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat mengikuti KBM online. Anak-anak, kembali lagi dengan Ustazah Kiki. Kali ini kita akan belajar pada mata pelajaran tematik. Nah, sekarang kita sudah memasuki pada tema 4, subtema 1, pada muatan Bahasa Indonesia dan PKN. Yang pertama kita belajar pada muatan Bahasa Indonesia dulu ya. Anak-anak, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia ini kita akan belajar tentang lingkungan rumah yang bersih. Pada berbagai macam bacaan atau teks yang ada pada lingkungan rumah yang bersih, kita dapat menemukan kosakata-kosakata yang sesuai dengan tema lingkungan rumah yang bersih. Nah, kosakata itu dapat diartikan sebagai daftar kata-kata. Daftar kata-kata tersebut berkaitan dengan hal tertentu. Nah, jika kita membaca teks lingkungan yang bersih, berarti kosakata yang kita temukan pada teks tersebut adalah yang berkaitan dengan lingkungan rumah yang bersih. Nah, contohnya agar kita dapat menemukan kosakata tentang lingkungan rumah yang bersih, kita dapat melihat seperti percakapan antara Koma dan ibunya seperti berikut ini. Ibu berkata, "Koma, ayo bantu ibu membersihkan ruang tamu. Rumah yang bersih akan membuat penghuninya sehat dan terhindar dari penyakit." Kemudian Koma menjawab, "Baiklah Bu, ayo kita bersihkan. Tentu aku ingin tinggal di rumah yang bersih agar aku tetap sehat." Nah, berdasarkan percakapan tersebut kita dapat menemukan kosakata tentang lingkungan rumah yang bersih. Contohnya yaitu bersih. Bersih itu adalah bebas dari kotoran. Kemudian apa lagi anak-anak? Ya, sehat. Sehat itu merupakan keadaan saat kondisi tubuh bebas dari penyakit. Kemudian ada lagi kosakata penyakit. Nah, penyakit itu merupakan gangguan kesehatan. Itu dia kosakata yang bisa kita temukan dalam sebuah percakapan lingkungan sehat. Nah, anak-anak, kita harus menjaga lingkungan kita agar tetap bersih dan tetap sehat. Lingkungan yang tidak bersih dapat mengundang berbagai macam penyakit. Nah, anak-anak, kamu dapat menyebutkan isi teks tentang lingkungan yang tidak sehat. Saat membaca, perhatikanlah baik-baik kalimat-kalimat dalam teks dengan cara yang seksama. Kamu dapat menggunakan kosakata-kosakata yang sudah kamu ketahui. Apabila ada kata yang belum kalian ketahui artinya, kalian bisa menanyakan kepada ayah ibu, kepada ustazah, atau dapat mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, selain kalian menyebutkan isi teks, biasanya kalian sering mengamati sebuah gambar. Dari hasil mengamati sebuah gambar, kita dapat menemukan informasi penting berdasarkan gambar yang kita amati. Nah, jika hasil informasi sudah kita dapat, informasi tersebut dapat kita laporkan menjadi sebuah hasil laporan pengamatan tersebut. Hasil pengamatan itu dapat kita sajikan secara lisan maupun secara tertulis. Kita dapat membuat laporan hasil pengamatan tadi dalam bentuk pertanyaan. Contohnya, apa yang terjadi pada gambar? Di manakah terjadinya? Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu yang dapat menjelaskan isi dari gambar yang kalian amati. Penjelasan dari isi gambar yang sudah kita buat kalimat tadi bisa kita sajikan dalam bentuk laporan sederhana yang berbentuk karangan sederhana. Jadi anak-anak, dalam melaksanakan pengamatan, kita harus memperhatikan gambar secara seksama dulu ya. Perhatikan gambar dengan cermat. Temukan pokok-pokok yang ada dalam gambar, karena hal-hal pokok tersebut berkaitan dengan kejadian-kejadian yang ada pada gambar. Setelah itu, kalian dapat menyusunnya menjadi sebuah laporan. Dalam menulis laporan sederhana, kalian jangan lupa perhatikan langkah-langkah yang Ustazah tadi sudah jelaskan ya. Dengan membuat pertanyaan,
kemudian menjawab pertanyaan tersebut, merangkainya menjadi sebuah kalimat atau membuat sebuah cerita. Nah, contoh dalam membuat laporan sederhana seperti berikut ini. Di samping sudah ada sebuah gambar. Nah, anak-anak, kalian coba amati dulu gambar yang ada di samping ini ya. Kalian perhatikan dengan cermat gambar-gambar yang ada di samping ini dan temukan pokok-pokok kegiatan yang ada pada gambar. Jika sudah, kemudian kalian bisa membuat pertanyaan berdasarkan gambar. Contohnya, yang pertama, siapa yang melakukan kegiatan dalam gambar tersebut? Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan anak tersebut dalam gambar? Kemudian yang ketiga, apa akibatnya jika kedua anak tersebut tidak melakukan kegiatan sesuai yang ada pada gambar? Nah, setelah kalian membuat pertanyaan, selanjutnya kalian bisa menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, jawabannya yaitu Dedi dan Mita. Kemudian yang kedua, merapikan mainan ke dalam kotak. Dan yang ketiga, rumah terlihat tidak rapi dan kotor. Anak-anak, setelah kalian membuat pertanyaan, kemudian sudah dijawab, jawaban dari kalian itu kalian rangkai menjadi sebuah cerita, yaitu Dedi dan Mita sedang merapikan mainan. Mereka merapikan mainan dengan bekerja sama. Mainan yang tersimpan rapi membuat rumah terlihat bersih dan tidak kotor. Nah, itu dia anak-anak contoh laporan sederhana yang kita buat menjadi karangan tertulis. Kalian bisa mencobanya ya di rumah. Nah, selanjutnya kita bisa belajar pada muatan PKN. Anak-anak, di rumah ada banyak sekali kegiatan yang kita bisa lakukan bersama dengan keluarga. Kegiatan-kegiatan tersebut jika dilakukan dengan bersama-sama akan mempererat persatuan di antara anggota keluarga. Contoh kegiatan yang bisa dilakukan bersama-sama di rumah yaitu contohnya seperti membantu ibu mencuci piring atau membantu ibu memasak, kemudian membersihkan rumah bersama ayah ibu atau berolahraga bersama, kemudian bisa juga membantu ayah mencuci motor. Nah, anak-anak, dalam melakukan kegiatan bersama keluarga atau dengan bersama-sama, kegiatan tersebut sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota keluarga. Jadi, tentu berbeda-beda kegiatannya. Karena pekerjaan yang lebih berat biasanya dilakukan oleh orang dewasa. Kemudian anak-anak membantu pekerjaan yang ringan-ringan. Nah, dalam melaksanakan kegiatan tadi bersama keluarga, kita harus selalu menjaga lingkungan rumah agar tetap bersih dan tetap sehat. Itu juga merupakan tanggung jawab semua anggota keluarga. Karena rumah yang bersih akan membuat semua anggota keluarga menjadi nyaman dan sehat tentunya. Nah, kebersihan di rumah dapat terwujud apabila semua anggota keluarga dapat bersatu dalam bekerja sama membersihkan rumah. Dan sebaliknya, kita akan mengalami kerugian apabila kita tidak bersatu dalam membersihkan rumah. Tentu saja kerugiannya kita menjadi tidak nyaman karena rumah kita kotor. Nah, anak-anak, jadi kalian harus lebih rajin lagi dalam membersihkan rumah ya. Mengajak seluruh anggota keluarga untuk bekerja sama membersihkan rumah agar rumah kita terlihat rapi, nyaman, dan tentunya sehat, bebas dari berbagai macam penyakit. Anak-anak, sekian dulu untuk pembelajaran tematik kali ini. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.